Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat link dari sebuah Google Form yang berguna untuk mengumpulkan tugas perkuliahan bagi mahasiswa Bapak dan Ibu. Nah, pertama yang harus dipersiapkan adalah akun Gmail. Saya yakin pasti masing-masing sudah punya akun Gmail ya. Nah, sekarang langsung saja kita buka Gmail. Nah, silakan Bapak Ibu login ke akun Gmail masing-masing. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuka Google Form. Nah, Google Form itu merupakan salah satu aplikasi dari Google yang terkoneksi dengan Drive. Jadi Google Drive ya. Jadi kita buka Google Drive kita. Nah, untuk membuka Google Drive tadi kita klik saja titik 9 yang ada di dekat akun kita ya. Nah, jadi pilih Google Drive. Diklik. Nah, maka akan terbuka Drive kita di sini. Nah, untuk akun biasa itu tersedia 15 GB. Jadi ini cukup banyak. Bisa Bapak Ibu gunakan untuk beberapa mata kuliah. Nah, di sini saya sudah menggunakan beberapa. Selanjutnya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat folder untuk mata kuliah tersebut. Nah, jadi kita klik new, lalu pilih folder. Di sana kita tuliskan nama mata kuliahnya. Misalnya saya Matematika Bisnis. Oke, kalau sudah, kita klik create. Oke. Nah, ini dia sudah ada. Kalau sudah, kita buka foldernya. Nah, di sini kita akan buat Google Form. Kita buatnya new, kemudian more. Nah, lalu di sana ada Google Form ya. Nah, kita buatnya blank form. Nah, di sini bisa Bapak Ibu ganti dengan mata kuliahnya misalnya tadi. Nah, ini judul mata kuliahnya. Lalu di sini Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsinya seperti apa misalnya. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini biasanya nama ya. Nama kita pakai huruf besar saja semua nama. Nah, di sini ada require. Require-nya harus kita on kan. Jadi mereka wajib mengisi nama. Oke, kalau sudah kita tambah pertanyaan. Jadi kita klik tanda tambah di bawah, tambah. Selanjutnya kita pakai NIM. Oke. NIM juga kita perlu NIM-nya. Lalu tambah. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan kelasnya mungkin. Misalnya di sini kelas. Ya, kelasnya kita pakai drop down saja. Jadi kelasnya kelas misalnya kelas 1A atau cukup ini kelas A, ini kelas B. Ini require juga. Kemudian tambah lagi misalnya pertemuan ke berapa? Pertemuan ke. Nah, di sini bagusnya pakai drop down saja. Jadi kita isi misalnya pertemuannya mulai dari pertemuan ke-6 boleh, 7, 8 atau sampai 7 saja nggak apa-apa. Nanti ini bisa ditambahkan kalau misalnya kurang atau bisa dirubah ya. Ini require. Ini tadi lupa ya. Ini oh ya ada require. Oke. Sudah pertemuan lalu kita tambah. Oke, selanjutnya ini biasanya kita pilih
file upload. Nah, jadi ini tempat untuk mengupload tugasnya. Jadi nanti pilih filenya di sini. Ini kita continue. Nah, jadi di sini misalnya upload file. Upload file tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membatasi misalnya formatnya mau seperti apa, apakah PDF ataukah PPT atau berupa image. Silahkan Bapak Ibu batasi jika memang perlu ya. Tapi lebih baik umum saja. Nah, di sini maksimum number file sampai 10. Ya, saya pilih 10 nggak apa-apa. Nah, kemudian maksimum file size-nya di sini ada mulai dari 1 MB sampai 10 GB ya. Nah, tapi kita batasi cukup 10 saja. Nah, ini require. Nah, kalau sudah kita klik ke judulnya di sini untitled form, nanti dia akan terisi secara otomatis. Nah, ini tadi deskripsinya. Nah, kemudian ke respon, Bapak Ibu pilih create spreadsheet-nya ya. Jadi ini spreadsheet untuk tempat responnya. Kita buat, kita create. Oke. Nah, jadi ini nanti responnya akan masuk ke sini. Nanti kita akan coba ya. Kita biarkan dulu. Belum ada responnya. Nah, kalau sudah kita kembali ke questionnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa customize tema ya. Misalnya pilih headernya apa, ada gambarnya apa gitu ya. Nah, ini dia beberapa gambar yang bisa ya Bapak Ibu pakai. Atau Bapak Ibu mau upload gambar sendiri, silahkan. Ya, misalnya saya ambil ini. Nah, kalau sudah apply. Nah, jadi ada gambarnya di sini ya, agar lebih menarik. Kemudian kita klik titik tiganya, kita pilih setting di sana. Setting di sini misalnya responden bisa mengedit. Jadi bisa mengedit atau tidak itu ya. Nah, tapi ini biasanya kita biarkan saja. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa membuatkan pesan misalnya. Jadi kalau sudah selesai misalnya tugas Anda telah diterima. Oke. Terima kasih. Jadi bisa kita berikan pesan ya kalau sudah selesai di submit. Kalau sudah kita save. Nah, Google Form-nya sudah siap. Kemudian kita perlu mengambil linknya ya. Oke, jadi kita klik tanda send di sini di sebelah tema tadi, klik. Nah, kemudian kita pilih linknya. Jadi kita perlu linknya. Nah, ini linknya terlalu panjang, kita singkatkan. Nah, link ini kita copy. Tentunya link ini susah ya diingat ya. Jadi memang Google Form memberikannya seperti ini, tapi kita bisa mengakalinya. Jadi kalau sudah ini kita copy, kita paste. Kemudian Bapak Ibu bisa memakai fitur customize link ya. Nah, untuk customize link itu kita bisa memanfaatkan salah satu situs, misalnya s.id, s.id, s.id. Nah, ini ya, s.id. Saya perbesar supaya mudah. Ini linknya s.id. Nah, Bapak Ibu gampang kalau sudah punya Gmail, jadi masuk di sini, masuk. Nah, masuknya bisa masuk dengan Google. Nah, masuk dengan Google. Nah, jadi di sini Bapak Ibu klik kirim ulang surel konfirmasi. Nah, jadi bisa diklik. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi dia terbatas hanya bisa 3 link kalau saya tidak salah ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu perlu lebih banyak,
silahkan klik kirim ulang surel konfirmasi ya. Jadi nanti ada email masuk ke email Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi diklik verifikasi email ya. Nah, sudah terverifikasi katanya. Oke, nah di sini link yang tadi, link yang Google Form tadi kita sudah copy, jadi kita cukup paste di sini. Ini linknya. Nah, kemudian linknya itu menjadi link s.id. Jadi di sini linknya lebih singkat dan bisa kita ganti ya. Kita klik ganti. Ini bisa kita customize. Misalnya Bapak Ibu ganti dengan nama mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya matematika bisnis. Nah, kalau sudah klik tanda checklistnya, ya ini katanya new short link has been saved. Artinya link ini bisa dipakai. Nah, sekarang linknya inilah yang Bapak Ibu share ke mahasiswa. Misalnya ini saya copy ya, saya salin. Jadi kita akan coba sebagai mahasiswa melakukan submission ya di sini. Oke, nah ini saya coba pakai browser yang lain. Jadi linknya tadi sudah di copy. Jadi saya buka linknya, tinggal Ctrl V. Nah, linknya cukup s.id matematika bisnis. Karena sudah kita customize link yang panjang tadi. Jadi s.id matematika bisnis. Jadi lebih singkat dan mudah diingat oleh mahasiswa. Kalau sudah, oke, kita enter. Nah, maka link tadi dia akan terhubung ke form kita. Nah, ini misalnya saya coba nama mahasiswa 1 misalnya, NIM-nya 5404 19 11 12 99. Kelasnya, nah ini karena kita pilih drop down tadi, jadi dia muncul drop down kelas A. Pertemuan misalnya pertemuan ke-6. Nah, upload file tugas. Jadi ini kita add file. Nah, jadi select file. Nah, di sini saya coba saya cari tugas ya. Misalnya nih. Nah, kalau misalnya menggunakan HP, maka nanti di sini ada fitur untuk melakukan atau mengambil gambar dari kamera ponsel ya. Jadi tugasnya cukup difoto, kemudian di-upload ke sini. Atau diisi dulu formnya, baru difoto juga bisa. Nah, ini filenya. Nah, karena tadi filenya kita batasi sampai 10 ya bisa ya. Jadi ini bisa add more file. Jadi misalnya saya tambahkan yang lain. Misalnya PowerPoint juga bisa. Jadi ada 2. Kita upload. Nah, sudah. Kalau sudah, submit. Nah, jadi ini tadi tugas Anda telah diterima, terima kasih. Oke, nah jadi ini tadi yang sudah kita customize ya pesannya. Oke, nah sekarang kita akan melihat, jadi ini sudah ada mahasiswa yang submit. Jadi kita kembali ke respon kita tadi ya. Nah, jadi ini sini sudah masuk. Jadi mahasiswa 1 itu sudah submit. Jadi kelebihannya menggunakan Google Form itu tercatat tanggal berapa mereka submit, jamnya sampai ke detiknya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengetahui mereka submitnya berapa lama. Nah, jadi di sini, oke. Nah ini ada linknya. Jadi ini ada linknya. Jadi linknya ada 2 karena dia mengirimkan 2 ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa membuat link bagaimana mereka bisa mengecek
mereka itu sudah submit atau belum, atau mereka submit urutan keberapa. Nah, jadi ini kita share. Nah, share-nya kita pilih advance. Nah, di sini oke, saya ulangi dulu. Nah, jadi di sini di sheet kita tadi atau di Google Sheet ini ya. Nah, di sini kita klik share-nya. Jadi share-nya ini masih private. Jadi hanya kita yang bisa melihat. Ini kita share ke mahasiswa. Jadi kita klik share-nya, kemudian pilih advance. Nah, di sini kita ganti. Jadi di sini bukan private lagi, kita ganti, kita change, tapi kita ganti anyone with the link. Jadi siapapun dengan linknya itu bisa melihat. Jadi ini kita save. Nah, kalau sudah, kemudian ini adalah link untuk melihatnya. Ini adalah link untuk melihatnya. Jadi ini kita copy. Kita copy. Nah, tentunya link ini panjang ya, susah diingat. Jangan lupa klik down. Nah, jadi ini tandanya sudah share ya, anyone with the link, bukan private lagi. Namun linknya itu sangat panjang. Nah, bagaimana cara menyingkatnya? Menyingkatnya kita menggunakan s.id tadi. Jadi di sini kita paste. Nah, jadi linknya sudah ada dan ini kita ganti. Kita ganti dengan misalnya cek matematika bisnis. Nah, ini kita checklist. Nah, oke, sudah linknya sudah berhasil disimpan. Nah, jadi link ini yang Bapak Ibu share ke mahasiswa. Jadi ini link untuk submit tugas, ini adalah link untuk melihat. Nah, misalnya nih saya salin. Oke. Nah, saya coba pakai browser yang lain. Jadi ini sebagai mahasiswa di sini ya. Kita paste. Jadi ini cek matematika bisnis. Nah, jadi linknya akan melink ke respon tadi ya. Nah, ini link responnya. Oke, jadi mereka sudah bisa melihat mereka tugasnya sudah masuk atau belum, atau urutan keberapa. Oke, nah lalu mereka sudah mensubmit, kita dapat melihat file yang dikirimkan oleh mahasiswa tadi. Kita melihatnya ada di drive yang kita buat tadi. Jadi di sini di drive matematika bisnis, ini ada formnya, ini ada responnya, dan ini adalah folder untuk filenya. Nah, ini dia upload file tugas. Nah, ini yang dikirimkan oleh mahasiswa tadi. Jadi langsung terkoneksi ke drive kita. Jadi hemat kertas dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengedit formnya tadi, bisa dibuka formnya. Jadi Bapak Ibu bisa akses formnya. Misalnya Bapak Ibu lupa apa formnya seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu tentu ingat alamatnya. Jadi s.id matematika bisnis. Nah, jadi kembali ke formnya dan Bapak Ibu bisa mengeditnya ya di sini ya, edit this form. Nah, jadi formnya bisa Bapak Ibu edit kembali. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan atau menambahkan yang lain. Nah, ini responnya juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi yang sudah kirim itu satu, yaitu mahasiswa satu. Oke, demikian tutorial dari saya bagaimana membuat link untuk submit tugas atau mengirimkan tugas bagi mahasiswa dengan menggunakan Google Form yang kita customize linknya ya, jadi lebih mudah diingat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.